Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan produk kami yaitu di Perfect, inovasi healthy dessert berbasis superfood lokal dari Sumatera Barat. Adapun dari tim kami terdiri dari 5 orang. Saya sendiri Bayu Anggara sebagai CEO. Kemudian ada rekan saya Amir Solihin sebagai di keuangan. Kemudian ada Velga Retevi di pemasaran. Kemudian ada Putri Ramadhan di operasional dan Tasya Ardianti di produksi. Kami dibimbing oleh Ibu Nurul Widya, SSI, MSI. Nah, kemudian adapun dari sampaikan pada kali ini adalah memperkenalkan produk kami yaitu di Perfect, yaitu perpaduan antara Perfect dengan Dadi, yaitu superfood lokal dan dipadukan dengan buah-buahan, kacang-kacangan endemik dari Sumatera Barat. Slide berikutnya. Nah, seperti yang dilihat di layar, presentasi kami hari ini akan mencakup 6 bagian, dimulai dari profil usaha, lalu keunikan ide dan inovasi kami, kemudian keunggulan produk, strategi pemasaran, pengembangan bisnis dan keuangan, serta ditutup dengan pengenalan tim. Kami akan menjelaskan secara detail di slide-slide berikut. Next. Nah, untuk profil usaha kami, yaitu di Perfect adalah usaha rintisan di kategori makanan dan minuman yang saat ini berada di tahap awal. Bapak Ibu, mungkin bisa dilihat harga jual dari di Perfect kami adalah 25.000 per cup. Angka ini bukan asal-asalan, ini adalah harga yang kami kalkulasikan agar tetap dapat diterima oleh kaum Gen Z yang pada umumnya saat ini didominasi oleh para mahasiswa. Namun, walaupun harganya terjangkau, tapi kami tetap memberikan pengalaman yang premium. Total dana yang kami usulkan melalui program mahasiswa wirausaha tahun 2026 adalah 4.991.500 untuk operasional 3 bulan pertama kami. Yang lebih penting dari angka-angka ini adalah mengapa kami melakukan di Perfect mengapa kami melakukan ini? Di Perfect lahir dari 4 tujuan. Yang pertama itu melestarikan warisan budaya Dadiah Minangkabau. Yang kedua, memberdayakan peternak, petani lokal, petani peternak susu, kemudian memperkuat kedaulatan pangan lokal. Yang keempat, kemudian berkomitmen pada keberlanjutan lingkungan dan untuk ada pengawet sintetis. Berikutnya. Nah, kemudian masuk kepada keunikan ide dan inovasi. Nah, di sini mungkin Bapak-Bapak Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dapat 5 masalah nyata. Yang pertama itu Perfect modern didominasi oleh bahan impor mahal. Kemudian Dadiah dianggap kuno oleh generasi muda. Tampilannya kurang estetis. Kemudian terjadi krisis regenerasi konsumen dadi dan peternak kerbau serta petani aren makin terpinggirkan secara ekonomi. Nah, di kanan itulah jawaban kami. Kami mentransformasi Dadiah menjadi Perfect. Estetik yang instagramable, yang rasa asamnya kami netralisir dengan gula aren atau buah lokal Kasumba seperti dan markisa, kemudian lalu dipadukan dengan kacang mente yang menjadi salah satu daya tarik dari Sumatera Barat. Nah, kemasannya yang transparan dan upgrade ditambah dengan visual layering-nya yang menjadi konten yang dapat menjadi konten
media sosial itu sangat worth it untuk di harga 25.000 dan yang bisa dibilang terjangkau dan uh, masih tetap mengutamakan standar premium. Dijelaskan oleh rekan saya. Next. Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai keunggulan produk di Provide yang menjadi nilai pertama. Produk kami itu memiliki konsep signature fusion, yaitu perpaduan antara dade sebagai bahan utama, gula aren, serta berbagai buah lokal khas Sumatera Barat seperti alpukat, stroberi, matoa, dan markisah yang dipadukan dengan kacang mente. Kombinasi ini menghasilkan rasa yang unik, bernutrisi, dan tetap mengangkat potensi bahan pangan lokal. Selain itu, kami juga menawarkan konsep customizable option, di mana konsumen itu dapat menyusun sendiri lapisan perfect sesuai dengan selera masing-masing, mulai dari pilihan buah. Lalu konsep ini memberikan pengalaman yang lebih personal dan menarik, terutama bagi konsumen dari kalangan Gen Z yang menyukai produk yang dapat disesuaikan dengan preferensi mereka. Selanjutnya dari sisi nilai kesehatan dan gizi, di Perfect ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama itu adalah probiotik alami. Dadyah merupakan susu fermentasi tradisional yang mengandung bakteri asam laktat yang bermanfaat untuk menjaga keseimbangan mikrobiota usus, sehingga dapat mendukung kesehatan pencernaan sekaligus membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua itu di Perfect merupakan sumber protein dan kalsium karena menggunakan daging yang berasal dari susu kerbau fermentasi. Kandungan protein dan kalsiumnya itu relatif lebih tinggi dibandingkan susu sapi, sehingga baik untuk membantu pertumbuhan dan menjaga kesehatan tulang. Yang ketiga, produk ini juga kaya akan antioksidan dan serat yang berasal dari buah-buahan segar. Kandungan tersebut itu berperan dalam membantu menangkal radikal bebas, juga memenuhi kebutuhan vitamin, serta menjaga kesehatan sistem pencernaan. Lalu keunggulan berikutnya adalah produk kami ini tanpa bahan pengawet sintetis. Karena keseluruhan bahan yang digunakan itu berasal dari bahan baku lokal yang berasal dari Sumatera Barat sehingga produk ini lebih alami dan aman untuk dikonsumsi. Jadi secara keseluruhan di Perfide itu tidak hanya menawarkan cita rasa yang lezat, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan, mendukung pemanfaatan bahan pangan lokal, serta menghadirkan pengalaman konsumsi yang modern melalui konsep Perfide yang dapat dipersonalisasi. Dengan inovasi tersebut, di Perfect diharapkan mampu menjadi produk yang memiliki daya saing tinggi di pasar. Jadi, keunggulan utama di Perfect ini terletak pada kombinasi antara inovasi produk, manfaat kesehatan sesuai dengan tren konsumen masa kini. Jadi inilah yang menjadi nilai tambah sekaligus keunggulan kompetitif produk kami. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan. Baiklah, selanjutnya itu terdapat strategi pemasaran. Di bagian strategi pemasaran itu ada 3 poin utama, yaitu ada segmentasi, targeting, dan positioning. Yang dimana kita akan membahas satu persatu dari strategi pemasaran ini. Yang pertama itu
ada segmentasi. Segmentasi merupakan suatu proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Yang dimana pada produk ini memiliki dua segmen utama, yaitu segmen primer dan segmen sekunder. Apa sih itu segmen primer dan segmen sekunder? Pada bagian segmen primer, produk ini menawarkan generasi Z dan milenial usia rentang dari 18 sampai 25 tahun, yang dimana mereka tinggal di daerah perkotaan, berasal dari kalangan SES atau status ekonomi sosial menengah, aktif menggunakan media sosial sehingga produk ini dapat mudah dijangkau melalui pemasaran digital. Selanjutnya ada segmen sekunder, yang dimana pada segmen sekunder ini rentang usianya eh, profesional dewasa berasal dari kalangan SES atau status ekonomi sosial menengah ke atas, sudah berkeluarga atau masih keluarga muda, dan memiliki daya beli yang lebih tinggi dan mencari produk berkualitas dengan cita rasa yang unik. Selanjutnya ada targeting, yang dimana targeting salah satu setelah menentukan segmen pasar, maka targeting ini akan dilakukan, yang dimana perusahaan memilih target konsumen utama, yaitu generasi Z dan milenial urban, aktif menggunakan sosial media seperti Instagram dan TikTok, menyukai produk lokal yang dikemas secara modern, dan menghargai kualitas sehingga bersedia membayar lama produk membersih akan lebih efektif karena sesuai positioning. Positioning merupakan bagaimana produk itu ingin dipersepsikan oleh konsumen, yang dimana produk diposisikan sebagai jembatan budaya yang menghadirkan kemewahan dessert global dengan cita rasa dan identitas lokal Minangkabau yang autentik. Konsep ini dikenal dengan konsep affordable luxury, yang dimana pada konsep ini kualitas premium, tampilan yang elegan, namun tetap memiliki harga yang masih terjangkau oleh target pasar. Dengan positioning tersebut, produk yang kami tawarkan tidak hanya dijual sebagai makanan penutup, tetapi juga sebagai pengalaman menikmati cita rasa modern. Selanjutnya ada strategi promosi digital dan distribusi. Untuk menjangkau target konsumen yang diinginkan, maka digunakan beberapa strategi pemasaran, yaitu seperti menggunakan Instagram ini digunakan media promosi utama melalui foto dan video produk yang menarik atau disebut dengan estetika layering, cerita mengenai bahan lokal seperti dadiah yang merupakan eh, bahan utama dalam produk kami, konten dari pelanggan atau user generated content, kolaborasi dengan eh, beberapa content creator agar jangkauan promosi yang kami miliki ini semakin luas. Selanjutnya ada GoFood dan GrabFood. Produk ini juga dipasang melalui aplikasi pesan antar seperti GoFood dan GrabFood. Tujuannya untuk memudahkan konsumen melakukan pembelian, menjangkau wilayah perkotaan maupun pinggiran kota atau yang disebut dengan suburban, meningkatkan penjualan melalui layanan delivery. Yang ketiga ada bazar dan festival. Promosi ini dilakukan secara langsung melalui bazar kampus, Car Free Day, festival kuliner. Nah, strategi ini kami gunakan bertujuan untuk memberikan kesempatan konsumen mencicipi produk yang kami tawarkan, mengenalkan cita rasa langsung dari konsumen. Selanjutnya, bagian 4 itu ada pre-order dan bundling. Penjualan ini juga dilakukan melalui sistem pre-order untuk acara tertentu dan bundling atau paket hemat berisi 2 sampai 4 cup. Nah, paket ini cocok digunakan untuk acara wisuda, seminar, rapat, acara keluarga. Nah, strategi bundling ini mendorong pembelian dalam jumlah lebih banyak sekaligus meningkatkan nilai transaksi. Jadi, strategi pemasaran ini dirancang agar produk yang kami tawarkan mampu menjangkau konsumen yang tepat melalui konsep yang telah kami jabarkan, yaitu STP, yaitu konsep eh, segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, promosi ini akan kami fokuskan pada media digital seperti Instagram dan platform pesan antar, serta didukung dengan penjualan langsung melalui bazar dan paket bundling.
dengan positioning sebagai dessert premium bercita rasa lokal khas Minangkabau dengan harga yang terjangkau ini, maka produk ini diharapkan memiliki daya saing yang kuat dan mudah dikenal oleh pasar. Mungkin itu saja penjelasan. Baik, di sini terima kasih kepada Velga telah memaparkan tadi mengenai strategi pemasaran. Di sini saya akan memaparkan mengenai pengembangan bisnis dan keuangan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan bisnis dan keuangan. Untuk The Verified ini, kami berencana mematok harga 25.000 per dengan harga modal per cupnya itu 18.000 dan kami hitung selisih dari harga jual dengan harga modal yaitu 7.000. Dengan target per harinya itu kami menjual 20 cup per hari dan akan dihitung dari harga jual tadi 25.000 dikali dengan 20.000, maka kita akan mencapai dapatkan modal dapatkan harga jual jadi 500.000 per hari. Lalu untuk target per bulannya itu 12,5 juta. Nah, untuk strategi monetisasi, kami memiliki langkah-langkah untuk monetisasi. Yang pertama itu penjualan langsung. Untuk penjualan langsung itu kami targetnya itu kepada kampus, bazar, dan Car Free Day. Lalu itu pre-order atau PO yang bisa kita lakukan dengan kolaborasi melalui event-event atau seperti rapat, wisuda, atau ulang tahun. Terus kemitraan seperti kantin, kafe, hotel, toko oleh-oleh. Terus digital e-commerce seperti yang dipaparkan oleh Velga tadi, seperti GoFood, GrabFood, dan TikTok Shop. Lalu total dana yang kami usulkan untuk The Perfect ini yaitu 4.951.500 untuk target 3 bulan penjualan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pengembangan bisnis dan keuangan. Lanjut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian tim dan kreativitas sumber daya, di mana The Perfect ini dijalankan oleh tim solid di mahasiswa dengan pembagian dan jabatannya, di mana Bayu Anggara itu sebagai CEO yang bertanggung jawab atas arah strategis bisnis, pengambilan keputusan, dan memastikan seluruh tim itu berjalan dengan tujuan yang sama. Nah, yang kedua yaitu Amir Solihin yang bertugas sebagai CFO, di mana ia mengelola seluruh aspek keuangan, mulai dari pencatatan modal, arus kas, laporan keuangan, hingga memastikan penggunaan dana PMW ini tepat sasaran. Nah, selanjutnya ada CMO yang dijalankan oleh Velga, yang memimpin strategi pemasaran, branding di Perfect di media sosial, baik itu membuat konten, serta membangun citra produk yang estetik dan menarik di kalangan Gen Z. Nah, selanjutnya ada CEO, di mana ini dijalankan oleh Putri Amanda, yang ia mengatur operasional harian seperti stok bahan baku, jadwal produksi, dan memastikan alur kerja yang berjalan efisien tanpa hambatan. Nah, selanjutnya ada CPO, yang mana dijalankan oleh saya, Tasya Ardianti Fitri, yang bertanggung jawab penuh atas proses produksi dan quality control dan memastikan setiap cup dari The Perfect ini memenuhi standar rasa, kebersihan, dan keamanan pangan. Nah, selanjutnya ada pada sumber daya, di mana sumber daya ini terbagi menjadi dua, ada sumber daya fisik dan juga non-fisik. Di mana untuk sumber daya fisik itu kami memanfaatkan dapur yang memenuhi standar kebersihan pangan, refrigerator untuk menyimpan dadia dan buah yang segar, serta peralatan yang telah food grade, serta kendaraan untuk distribusi produk kepada konsumen. Dan untuk sumber daya non-fisiknya, kami mengembangkan resep yang sudah terstandarisasi agar kualitasnya itu konsisten dan serta memastikan desain yang telah dibuat pada kemasan itu menarik dan cocok untuk kalangan Gen Z, dan serta akun media sosial yang aktif serta jaringan kemitraan dengan UMKM serta kafe lokal di masyarakat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, sampai di akhir dari pengenalan produk. Di Perfect
hadir bukan sekedar sebagai dasar sehat, tetapi sebagai wujud transformasi warisan pangan khas Sumatera Barat yang menjadikan produk modern yang inovatif, bernilai tambah, dan memiliki daya saing, tanpa meninggalkan akar budaya yang menjadi identitasnya. Melalui Deverfed, kami ingin membuktikan bahwa sebuah usaha tidak hanya dapat menciptakan keuntungan ekonomi, tapi juga memberikan dampak sosial yang nyata, mendorong gaya hidup yang sehat, meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, serta memberdayakan para peternak dan petani, serta produsen dari daging sendiri. Kami berharap Deverfed dapat menjadi langkah kecil yang membawa perubahan besar, sekaligus menjadi contoh bahwa inovasi mahasiswa mampu menghadirkan solusi yang berdampak bagi masyarakat. Demikian presentasi dari tim kami. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Dengan senang hati, kami siap untuk menjalankan dari program mahasiswa wirausaha tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.